Shalom teman-teman, selamat sore. Bersyukur kepada Tuhan, kita bisa beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala kita persiapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur di tengah keadaan yang tidak mudah, kami harus beribadah online. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh tetap hadir untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam bulan ini kami akan belajar melalui kitab Markus, tema baru mengenai Because Jesus. Tuhan berkati supaya kami boleh dibawa ke dalam pemahaman kami akan pengorbanan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah kami dapat menjalani kehidupan ini di dalam hidup yang baru untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati pelayanan hari ini dan ibadah hari ini. Kami serahkan penyembahan pribadi kami kepada Tuhan. Tuhan yang berkati, dan biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Ibadah pada sore hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada Catherine. Oke teman-teman, sebelum kita akan memuji Tuhan bersama-sama, mari kita akan mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman semua. Bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah walaupun melalui Zoom ya teman-teman. Nah teman-teman, kita semua pasti menyukai cerita yang happy ending. Kita nggak suka kalau ceritanya itu sad ending dan bikin kita ya kok gini sih ya ceritanya gitu. Tapi saya percaya di dalam Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan saja ada happy ending untuk kita. Mari kita nyanyikan terpujilah nama Tuhan. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan.
teman-teman, ada kalanya kita merasa kita ini sendiri di dunia ini. Ada beberapa masalah yang membuat kita, kok nggak ada yang bisa ngertiin aku ya? Tuhan tuh ada nggak sih? Gitu. Kadang-kadang rencana Tuhan itu nggak pernah bisa kita tebak kayak gimana. Kayak misalnya, saya pernah baca Alkitab yang cerita Yunus, dia disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia tuh mau kabur ke tempat lain. Dia mau kabur ke Tarsis, Tuhan tahu gitu. Dan ajaibnya Tuhan mendatangkan badai dan segala macamnya untuk membawa Yunus kembali ke rencananya Tuhan. Nah, saya ingin lagu ini bisa menjadi perenungan buat kita, bahwa rencana Tuhan itu sungguh besar dan sungguh indah. Kita nggak bisa tebak itu apa, tapi yang pasti rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama melalui ibadah Zoom ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Engkau tidak ingin kami berjalan jauh dari rencanamu. Engkau membawa kami pada sore hari ini untuk boleh berkumpul bersama, kembali merenungkan firman-Mu, untuk kami kembali mendengarkan suara-Mu, untuk kami kembali berjalan di dalam rencana-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk perenungan firman ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kembali melayani Engkau, untuk kembali bersekutu dengan Engkau, untuk kembali meninggikan Engkau, untuk kembali menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Ketuklah hati setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selamat sore. Bersyukur kepada Tuhan ya. Kita sudah masuk di dalam bulan yang baru. Ko Indra merasa nanti Corona kalau sudah agak reda, kita juga akan segera onsite. Jadi tidak perlu khawatir, teman-teman tetap semangat. Dan saat ini kita memang terbatas ya, menunjukkan sekali lagi menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang terbatas. Kembali lagi kita diingatkan Tuhan bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan Dia. Nah, Ko Indra bersyukur sore ini ada teman-teman yang membuka kamera ya. Kalau boleh bantu ya, Ko Indra orangnya sangat sosial ya. Kalau teman-teman tidak susah wifi di rumah, Ko Indra akan lebih bersukacita dan senang bisa melihat wajah teman-teman ya. Kita bisa sama-sama melihat wajah kita ya. Kita bisa tahu ini siapa, Tan Gecini yang mana, Anugrah yang mana, Johannes yang mana ya. Jadi kalau teman-teman tidak susah wifi, Ko Indra berharap kita buka kamera saja ya. Teman-teman, oke, kita akan masuk di dalam perenungan tema hari ini. Di dalam tema besar bulan ini, kita akan memasuki Paskah. Kita akan menuju kepada Paskah ya. Teman-teman, momen ini adalah momen dan kesempatan bagi teman-teman untuk mengetahui apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup teman-teman. Apa yang sudah Tuhan rencanakan dan berikan bagi teman-teman yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam tema besar Because Jesus bulan ini, mari kita belajar tentang Yesus itu siapa? Apa yang sedang Dia tawarkan di dalam hidup kita? Kita sedang dibawa kemana oleh pribadi Yesus ini sendiri? Jadi kita ingin tahu Tuhan Yesus ini siapa sebenarnya di dalam kehidupan umat manusia di dalam sejarah. Jadi teman-teman, pada minggu pertama ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu Pointed to Jesus. Pointed on Jesus ya. Nah teman-teman, mari kita buka Alkitab kita. Kita sudah nyaman ada di rumah ya. Teman-teman bisa sediakan Alkitab di depan. Kita memang mempersembahkan waktu ini untuk membaca firman Tuhan dan sama-sama mendengarkan apa arti daripada firman Tuhan ini. Jadi jangan pikiran kita kemana-mana, jangan kita sambil buka Zoom sebelahnya YouTube ya. Kita jangan buka hal-hal lain, memang kita sedang persembahkan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, teman-teman mari kita buka Markus 9 ayat 2 sampai 8. Ko Indra akan membacakan bagi kita semua. Markus 9 ayat 2 sampai 8. Sudah, kalau sudah buka, Ko Indra akan baca bagi kita semua ya. Demikian bunyi firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus,
Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ ia sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa. Penekanannya ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Ini adalah dua tokoh penting di dalam sejarah bangsa Israel ya. Ini penekanan Ko Indra, Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Jadi ceritanya di sini Petrus sedang ngaur ya, karena dia ketakutan, dia ngaur. Nanti kita akan tahu kenapa Petrus takut. Maka datanglah awan ya. Jadi dari langit teman-teman bayangkan, datanglah awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Teman-teman, ayat 7 ini jadi perhatian kita. Awan itu di perjanjian lama sangat identik dengan kehadiran Tuhan yang Maha Kudus. Jadi kalau Tuhan hadir, kalau ada yang masuk ke dalam awan itu, ada yang datang dekat dengan awan itu bisa mati di dalam kekudusan. Tapi di sini murid Tuhan Yesus dan murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus, mereka tidak mengalami kematian di dalam kekudusan Tuhan. Itu yang unik ya. Ayat 8. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus sendiri. Kecuali Yesus sendiri. Jadi tiba-tiba Musa dan Elia hilang. Nah, teman-teman, singkat ceritanya adalah ini adalah Yesus berubah rupa di depan murid-muridnya di hadapan 2 tokoh penting di dalam sejarah Israel. Ya. Tetapi ketika sudah ada peneguhan dari awan itu, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Tinggal Yesus di sana. Jadi teman-teman, kalau Ko Indra boleh gambarkan ya. Ko Indra pengen cerita satu video yang Ko Indra pernah nonton ya. Nah ini ya, teman-teman pernah nonton ini? Yang pernah boleh angkat tangan. Mungkin gabut, tiba-tiba penasaran orang luar makan Indomie nggak ya? Indomie goreng ya. Ada yang pernah nonton video ini? Boleh angkat tangan? Berarti yang paling gabut adalah Ko Indra sendiri ya. Gak ada yang pernah nonton. Beneran ini gak ada yang pernah nonton beginian. Oh, Angel pernah. Ada lagi yang pernah? Jangan keraskan hatimu, angkat tanganmu. Ya, ada Cia-Cia, Lia ya. Pernah nonton ya. Teman-teman, ini Ko Indra bukan cerita random. Jadi ada kaitan sama firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini ya. Jadi orang-orang Indonesia yang kuliah di luar biasanya penasaran sama reaksi dari teman-teman negara lain tentang Indomie rasanya ya. Jadi mereka tuh pengen banget orang yang di luar itu mengetahui bahwa Indomie adalah penyelamat bangsa Indonesia ya. Makanan murah yang sangat lezat dikala lapar dan miskin melanda kehidupan kita ya teman-teman. Ya, kalian nanti kalau sudah kuliah kalian akan tahu betapa pentingnya Indomie ketika kalian kuliah ngekos ya. Nah, kita tahu bagaimana rasa Indomie goreng itu bukan? Sekarang Ko Indra pengen lihat ya. Kita kalau nonton nanti teman-teman boleh buka ya. Bagaimana reaksi dari bule-bule ini makan ya. Jadi
Ko Indra nggak tampilkan videonya. Jadi Ko Indra akan kasih tahu beberapa video yang Ko Indra nonton ada 2 jenis orang yang bereaksi. Pertama, mereka akan beli Indomie. Gua akan terus beli nih, ini enak banget. Jadi responnya adalah mereka sangat suka dengan Indomie ini. Jadi anak-anak Indonesia ini sangat baik ya memperkenalkan produk Indonesia supaya orang luar mengenal. Tapi juga ada bule yang ngerti zat-zat yang terkandung di dalam Indomie goreng sehingga demi kesehatan mereka tidak mau makan banyak. Karena menurut mereka Indomie banyak MSG yang dinilai tidak sehat. Nah, orang Indonesia sendiri mengakui ya Indomie itu enak, tetapi di luar sana ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, teman-teman, inilah yang pengen kitab Markus tuh ceritakan tentang bukan Indomie ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipromosikan kepada pembaca orang Yahudi pada saat itu. Ya. Jadi apa yang pengen penulis Markus tunjukkan kepada orang-orang itu? Pertama, penulis Markus di dalam kitab Markus ini ada 16 pasal. Dia pengen menunjukkan kepada orang Yahudi siapa itu Yesus. Nah, di bagian pasal 8, orang-orang akan bingung tentang siapa Yesus. Di sana diceritakan ya, di pasal 1 sampai 8, bagian pertama Markus itu diceritakan tentang Yesus adalah pembawa berita kerajaan Allah. Dia membawa kerajaan Allah terlihat di bumi. Lewat apa? Lewat dia menyembuhkan orang sakit, dia mengampuni dosa. Tetapi di akhir cerita ada orang yang menolak Yesus dan ada juga orang yang menerima Yesus. Seperti Indomie tadi, ketika Indominya diperkenalkan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi ngerti ya teman-teman ya, contohnya seperti itu. Jadi Yesus ketika menyampaikan siapa diri dia, ada penolakan dari pemimpin Yahudi, ada orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Itu bagian babak 1 di dalam kitab Markus. Di babak 2, Tuhan Yesus sendiri menceritakan tentang di pasal 8 sampai 10, Tuhan Yesus menceritakan, kalau teman-teman baca nanti, bagaimana ia menjadi Mesias. Nah, ini Ko Indra pernah cerita. Pemikiran Petrus tentang Mesias berbeda dengan pemikiran Tuhan Yesus tentang Mesias. Petrus berpikir Mesias itu akan mengalahkan bangsa Roma, lalu bangsa Israel menang mengalahkan Roma. Dan mereka merdeka lagi sebagai bangsa Israel yang tidak dijajah oleh bangsa Roma. Dan Petrus percaya itu dipimpin oleh Tuhan Yesus untuk berperang. Tetapi Mesias seperti apa menurut Yesus itu beda. Dia akan datang berperang melawan kegelapan. Dia akan mati bagi dosa dan mati bagi musuhnya dengan disalibkan. Dengan demikian Yesus menjadi raja atas dunia dan atas sorga. Jadi beda ya. Di sini peperangan politik. Di sini peperangan rohani. Jadi di kitab Markus menekankan bahwa Yesus akan menderita bagi dosa seluruh umat manusia dan dia akan menjadi raja. Dan yang bagian babak ketiga, teman-teman, di dalam kitab Markus, Markus akan menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia datang untuk menderita. Lewat apa? Pertama, Yesus ke Yerusalem. Habis itu dia bongkar bait Allah yang orang-orang memeras persembahan lewat penjualan korban bakaran. Tuhan Yesus marah. Dia menunjukkan kemarahannya. Lalu pemimpin-pemimpin mulai merencanakan untuk membunuh Yesus. Yesus menyerahkan dirinya kepada Pilatus. Pilatus bilang, aku bisa selamatin kamu. Tuhan Yesus bilang, enggak. Otoritas dari atas yang akan memberikan kamu untuk menyalibkan saya. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Dan di sanalah kitab Markus menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa buka Markus 1 ayat 1, di sana ditekankan Yesus
inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Nah, di bagian Markus yang terakhir ini, ada satu orang Roma, prajurit Roma, yang mengakui bahwa orang ini benar-benar anak Allah. Jadi di pasal 1, di bagian terakhir kitab Markus, di awal dan akhir, ada penekanan dari Markus bahwa Yesus adalah anak Allah, raja atas segala raja, yang sudah mati mengalahkan kuasa dosa. Jadi teman-teman, hari ini kita hanya akan merenungkan bagian yang tengah. Ya. Kita akan melihat pointed to Jesus. Yesus Mesias seperti apa? Ini adalah bagian terakhir di mana ketika Yesus sudah menjelaskan kepada murid-muridnya, dia akan menderita, dia akan mati di salib, pada hari ketiga dia akan bangkit, bukan berperang melawan Roma. Dan ini adalah puncaknya di mana Yesus menunjukkan dia Mesias seperti apa. Yaitu melalui transfigurasi. Teman-teman coba baca sama-sama koin ya. 1, 2, 3. Transfigurasi. Apa itu transfigurasi? Mungkin teman-teman pertama kali mendengarkan ya. Nah, transfigurasi itu adalah perubahan rupa menjadi lebih indah. Kalau menurut Kamus Alkitab. Jadi Yesus berubah seutuhnya seperti dia ada di surga. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, di mana di sana dikatakan, di Markus tadi dikatakan, di situ mereka sendiri saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Jadi Tuhan Yesus menjadi rupa surgawi. Dia sudah melayani, menyembuhkan dari pasal 1 ya, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, mengusir setan, dia mengampuni dosa, dia ditentang, dia meneguhkan bahwa dia adalah juru selamat, anak Allah. Lalu dia berubah rupa di hadapan 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Teman-teman, lalu apa yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu bagian ini kita akan merenungkan mengapa hidup kita tidak berfokus kepada Yesus. Mengapa hidup kita tidak pointed to Jesus. Kita akan lihat bagaimana sikap murid-murid dan itu kita akan menjadikan perenungannya sebagai diri kita. Bagaimana respon Petrus itu akan menggambarkan sebenarnya kita ini manusia yang kenapa sih kita nggak bisa pointed on Jesus. Kita tidak bisa tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam cerita ini muncullah Musa dan Elia. Ya, teman-teman bayangkan ya, teman-teman adalah orang Yahudi. Papa mama teman-teman selalu cerita Musa itu sangat hebat. Elia juga sangat hebat. Mereka adalah nabi Tuhan. Mereka satu dipakai di masa ketika bangsa kita itu dijajah bangsa Mesir. Tuhan pakai Musa nih, mimpin bangsa Israel keluar. Bahkan Tuhan mengalahkan Firaun di zaman Musa. Elia, pada zaman Elia ada raja-raja Israel yang bandel dan tidak mau taat sama Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Tetapi Elia dipakai Tuhan untuk melawan banyak sekali nabi-nabi palsu. Bahkan Elia menang melawan nabi-nabi itu. Jadi teman-teman bayangkan kalau teman-teman adalah orang Yahudi, sering diceritakan oleh papa mama, ya orang Yahudi itu sangat taat untuk mengajarkan anak tentang sejarah dari bangsa Israel. Tentu 2 tokoh ini akan menjadi tokoh yang sangat dihormati. Bayangkan teman-teman, hari ini Ko Indra ajak teman-teman ke atas gunung ya, seperti Tuhan Yesus ya. Lalu Ko Indra memunculkan pahlawan Indonesia ya. Misalnya Ko Indra tunjukkan Soekarno ya.
Kok Indra tanya, Soekarno itu tanya kepada kita ya, gimana sekolahmu? Kamu membela bangsa lewat sekolah, kamu berjuang bagi bangsa Indonesia ini, kamu sekolahnya gimana? Kamu malas atau rajin? Kira-kira respon teman-teman gimana? Gimana kalau respon Ci Catherine? Ko Indra pengen tahu. Ci Catherine kalau ketemu Soekarno gimana kalau ditanya begitu? Kamu udah mengabdi belum sama bangsa? Apa kontribusi kamu bagi bangsa Indonesia? Ci Catherine gimana rasanya kalau ketemu Soekarno? Yang pasti sih kaget sih. Kaget, terus jawabannya belum jadi apa-apa. Pasti grogi Belum berbuat juga ya apa-apa. di hadapan presiden yang pertama ya. Nah, Iya. thank you Ci Catherine ya untuk responnya. Jadi begitulah kira-kira ketakutannya Petrus teman-teman. Bahkan lebih takut dari itu karena dia lihat Yesus berubah menjadi rupa surgawi. Di mana bangsa Israel itu sudah 400-an tahun tidak melihat mujizat. Sudah tidak ada nabi karena mereka dibuang di masa penjajahan di masa perjanjian lama. Sudah 400 tahun Tuhan diam sebelum Tuhan Yesus lahir. Karena bangsa Israel sudah gagal menjadi bangsa yang menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan di tengah bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan. Tuhan sudah mendiamkan bangsa Israel selama 400-an tahun. Teman-teman, tiba-tiba muncul nabi, betapa takutnya Petrus. Lalu Alkitab mencatat teman-teman, kenapa Petrus tidak bisa tertuju kepada Yesus. Karena dumbness to know who is Jesus. Teman-teman, kita mengakui bahwa setiap kita sebagai manusia, kita punya dumbness. Apa itu dumbness? Kebodohan. Kita punya kebodohan untuk mengenal siapa itu Tuhan. Kita malas ikut Tuhan, kita melakukan dosa. Kita takut untuk dekat kepada Tuhan karena dosa kita. Kita rasa bersalah. Teman-teman, itulah yang dirasakan Petrus. Dia tidak fokus. Ketika dia berdosa, dia tidak tahu rencana Tuhan. Dia ikut Tuhan Yesus. Dia terus berpikir Tuhan Yesus akan jadi raja secara politik. Padahal Tuhan Yesus akan menjadi raja dengan mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, menggantikan dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Teman-teman, itulah kebodohan kita sebagai murid Tuhan Yesus. Kita selalu meremehkan Tuhan dengan oh ya udah, Tuhan Yesus sudah mati bagi dosaku. Aku nggak ibadah, aku nggak Tuhan Yesus kan selalu mengampuni aku. Teman-teman, Kak Siska sudah pernah khotbah ya. Kalau Tuhan sudah mati bagi kita, tapi kita hidup sesukanya kita, itu namanya kita tidak sopan. Kita tidak menghargai. Ya, kalau Tuhan sudah percayakan ya kepada pengurus di SLC ya, Tuhan sudah percayakan pelayanan kepada kita. Kita tidak bekerja dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan, dengan hati yang sungguh. Itu namanya kita tidak sopan. Kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kita seringkali memakai anugerah Tuhan dengan sesuka hati kita. Oh, Tuhan Yesus sudah mati bagi dosaku. Tuhan Yesus pasti sayang sama aku. Tuhan Yesus pasti gak marah sama aku. Salah besar teman-teman. Kalau kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang harus menanggung murka Allah, menggantikan kita, harusnya kita hormat sama Tuhan Yesus. Kita bukan meremehkan Tuhan Yesus. Sama seperti Petrus, dia meremehkan Tuhan Yesus. Dia pengen bangun kemah kepada Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Dia samakan Tuhan Yesus levelnya dengan Elisa dan Musa. Padahal Tuhan Yesus adalah Allah. Dia pengen bikin tenda yang sama. Karena apa?
Karena dia nggak ngerti Tuhan Yesus itu siapa. Dia terlalu takut, segan sama Musa. Dia terlalu takut sama Elia. Dia lupa Musa dan Elia adalah hamba Allah. Mereka hanya pelayan Tuhan dalam sejarah yang memberitakan pada suatu hari nanti akan datang seorang raja yang akan membawa bangsa Israel dan seluruh bangsa untuk keluar dari kegelapan dosa di dalam hidup mereka, yaitu Yesus. Petrus di dalam ketakutannya, di dalam dumbness-nya, dia tidak bisa tertuju kepada Yesus. Dia tidak bisa menghormati Yesus. Dia menyamakan Yesus dengan Musa dan Elia. Itulah kebodohan daripada Petrus. Teman-teman, kalau Ko Indra jadi Petrus, Ko Indra kalau orang Yahudi, Ko Indra juga akan sama seperti Petrus. Kita bodoh, teman-teman. Kita tidak mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan bahkan teman-teman, terkadang kita memakai cara kita untuk dekat dengan Tuhan. Itu namanya legalis, ya. Kita merasa aku harus buat ini, itu supaya aku diterima Tuhan. Padahal kita yang tidak sempurna, Tuhan terima. Kamu nggak mengejar, kamu melakukan sebaik apapun, itu tidak akan mendapatkan surga. Surga hanya kamu dapatkan di dalam imanmu yang mengakui bahwa aku gak bisa melakukan kebaikan apapun. Dan Yesus mati bagi dosaku. Aku tidak bisa mengejar surga karena tidak ada kebaikan yang dapat menebus dosa. Hanya kematian Yesus yang bisa menggantikan dosa saya. Terkadang kita berusaha sekuat tenaga untuk diterima teman kita, diterima Tuhan. Dan terkadang kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Hiduplah di tengah-tengah, teman-teman. Kalian taat kepada Tuhan karena kalian menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kalian berjuang karena kalian pointed on Jesus. Jadi jangan pakai anugerah Tuhan sembarangan. Jangan mengejar dengan kekuatan sendiri. Pakailah pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Kita berusaha untuk mensyukuri anugerah keselamatan kita. Kita sungguh-sungguh hidup memandang kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, jangan jadi orang Kristen yang ada di kiri dan kanan. Hidupnya sesuka hati, hidupnya selalu merasa Tuhan tidak terima kita, padahal Tuhan sudah mati bagi dosa kita. Teman-teman ingat, yang benar adalah yang di tengah. Jangan meremehkan anugerah Tuhan, jangan berjuang untuk menghapus dosamu. Keluarlah dari dumbness itu, teman-teman. Keluar dari dua sisi dumbness ini, teman-teman. Teman-teman, hari ini siapa Elia dan Musa yang kalian? Kalau Petrus, dia terus mengidam-idamkan ada raja yang mengalahkan Romawi. Itu bukan rencana Tuhan. Siapa yang menjadi sandaran kalian? Yang kalian kagumi seperti Musa dan Elia, yang sebenarnya tidak dapat menyelamatkan kalian. Uang, kepintaran kita, kebaikan kita merasa dapat, aku buat baik, Tuhan harusnya menghargai saya. Padahal tidak ada kebaikan yang dapat menebus dosa kita. Teman-teman, apakah kita sedang mengandalkan sesuatu selain Tuhan Yesus hari ini? Adakah seseorang yang kita samakan dengan Tuhan Yesus? Tuhan, kenapa sih hidupku banyak masalah? Kenapa sih Tuhan gak pernah menolong aku? Kita
nurunkan level Tuhan Yesus seperti Petrus menyamakan Tuhan Yesus dengan level Musa dan Elia. Bahkan kita merendahkan Tuhan Yesus lebih rendah dari nabi. Kita anggap Tuhan Yesus ATM. Ketika kita butuh uang, kita mengeluh kepada Dia. Ketika kita ada masalah, baru kita cari Tuhan. Ketika keluarga kita ada masalah, baru kita cari Tuhan. Baru kita salah-salahkan Tuhan. Kita tidak pernah merajakan Yesus di dalam hati kita. Ketika kita pelayanan, sebenarnya kita tidak pernah mementingkan Tuhan. Kita tidak pernah merasa Tuhan Yesus dibutuhkan teman-teman kita. Yang aku butuhkan saat ini hanya nilaiku, masa depanku yang bisa ku genggam dengan tanganku. Aku tidak peduli, Tuhan Yesus jangan mengambil waktuku. Tetapi ketika masalah itu datang teman-teman, kita merendahkan Tuhan Yesus. Itulah dumbness to know who is Jesus. Teman-teman, lihatlah pada hari ini. Apa yang kau tinggikan lebih daripada Tuhan Yesus? Lihat saja pikiran, waktu, dan tenaga teman-teman paling banyak di mana. Itulah Tuhanmu, bukan Tuhan Yesus. Kalau pikiran, tenaga, dan waktu teman-teman lebih pada sesuatu dibanding Tuhan Yesus, memikirkan tentang Tuhan Yesus, memikirkan tentang rencana Tuhan Yesus bagi hidupmu, bagi teman-temanmu, bagi mereka yang di luar sana yang berdosa. Teman-teman lebih pentingkan sesuatu itu, maka Tuhan itu bukan Tuhanmu. Sesuatu itulah yang menjadi Tuhanmu, teman-teman. Hari ini siapa yang engkau tinggikan di dalam hidupmu? Itu terlihat dari tenaga, pikiran, dan waktu yang kamu berikan yang terbanyak di dalam hal apa. Tolong catat poin ini teman-teman. Kamu memberi waktu dan tenaga, pikiran terbanyak di mana? Teman-teman, di dalam kebodohan kita untuk mengenal Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang menunjukkan kepada kita, kepada Yesus. Teman-teman, Allah Bapalah yang menunjukkan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang sedang ketakutan tentang siapa Yesus. Di sana dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia, teman-teman. Di sana dikatakan ya, di dalam awan kekudusan itu Bapa menunjukkan Allah anak. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa Yesus punya rencana untuk menderita, untuk mati di Yerusalem, mati di atas kayu salib. Tuhan cuma pesan, dengarkanlah dia. Taatilah rencana yang Yesus ingin tunjukkan. Teman-teman, hari ini Tuhan Yesus sedang pengen bilang ke kita, rencana keselamatannya di atas kayu salib, dia sudah mati bagi dosa kita. Itu harus kita hidupi. Artinya apa? Kalau kita mengakui hidup kita yang lama sudah ditebus Tuhan Yesus, maka kita akan hidup bagi Tuhan Yesus. Apa tandanya? Kita akan baca firman Tuhan, kita akan berdoa, kita akan melayani Tuhan. Kalau kita takut, kita akan memberanikan diri. Ko Indra tolong aku. Kita akan cari pembina. Kita akan cari Kodani. Kita akan cari teman-teman SLC. Gimana bisa kenal Tuhan Yesus? Gimana bisa dengar suara Tuhan? Kalau kita benar-benar dengarkan bagian firman Tuhan ini, kita mengakui Yesus, kita merujuk hidup kita kepada Tuhan Yesus, kita akan melakukan kehidupan sebagai orang yang mengikut Yesus. Kita akan baca firman, kita akan berdoa untuk banyak hal, kita akan rajin beribadah,
meskipun harus online atau onsite, meskipun pemusiknya jelek atau tidak persiapan baik, mati lampu atau terang lampu, kita akan tetap semangat memuji Tuhan. Bukan keadaannya, tetapi kekaguman kita bahwa Yesus, Engkau sudah mati bagi dosaku di atas kayu salib. Hidupku yang lama sudah Engkau buang ya Tuhan. Sudah Engkau ampuni. Saat ke depan ini Tuhan, aku bisa gagal, tetapi aku mau semangat ikut Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Sudah mengampuni teman-teman, bukan akan mengampuni. Teman-teman, apakah hidupmu mendengarkan panggilan dari Bapa melalui firman Tuhan pada hari ini? Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Teman-teman, ada satu masalah yang terbesar yang sudah Tuhan Yesus tanggung, yaitu dosa kita. Solusi kehidupan kita bukan masa depan kita. Solusi masa depan kita bukan orang tua kita yang kaya. Solusi masa depan kita bukan kehebatan kita. Solusi kita untuk di masa depan hidup kita adalah kamu akan berhadapan dengan Allah di dalam murkanya. Dan pada saat itu, Yesus jadi juru selamatmu atau bukan. Karena kamu mau kaya seperti apa, kamu mau hebat seperti apa, kamu mau punya masa depan sehebat apa, kalau hidupmu tidak ada Tuhan di sana, teman-teman, kalau hidupmu tidak ada pointed on Jesus, maka engkau akan berhadapan dengan murka Allah. Teman-teman, hari ini siapa juru selamatmu di dalam hidupmu? Ketika kamu bosan, apakah juru selamatmu selalu Mobile Legends, YouTube, sosial media? Bukan Tuhan. Pernah gak bosan kita ngobrol sama Tuhan? Pernah gak bosan kita memperkaya diri kita dengan membaca firman Tuhan? Tuhan, aku pengen lebih tahu Engkau Allah seperti apa. Di dalam Alkitab ini sebenarnya Tuhan itu Tuhan seperti apa? Teman-teman, tadi C. Catherine membagikan kepada kita tentang siapa Tuhan di dalam hidupnya Yunus. Itu satu poin besar ketika C. Catherine mungkin dia melarikan diri dari Tuhan. Dia akan ingat cerita Yunus dan dia akan kembali kepada Tuhan. Teman-teman, ketika engkau bosan tidak memiliki tujuan hidup, apa yang engkau cari sebagai juru selamat? Yang untuk menyelamatkan dirimu dari kebosanan, menyelamatkan dirimu dari masalah orang tua yang sedang bermasalah dan ingin bercerai. Siapa juru selamatmu? Yang benar-benar bisa memenuhi hatimu, teman-teman. Siapa solusi kehidupanmu? Apakah Tuhan Yesus? Are you pointed on Jesus? Teman-teman, hari ini teman-teman, Tuhan Yesus hari ini bukan hanya sudah menunjukkan transfigurasi kepada Petrus. Dia sudah mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Setelah dia bertemu 40 hari dengan murid-muridnya di bumi selama 40 hari. Dia naik ke surga. Saat ini Tuhan Yesus ada di surga, bermahkotakan kemuliaan dan kebesaran. Dan sampai hari ini firman-Nya tetap mengingatkan kita untuk dengarkanlah Dia. Dialah otoritas atas hidup kita sebagai gerejanya. Hari ini, apakah kita sudah berdamai dengan Allah? Hari ini, apakah kita sudah hidup seperti Tuhan Yesus? Sebagaimana Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus menebus hidup kita untuk kita hidup meneladani Dia. Apakah kita sudah menyembuhkan yang terluka? Apakah kita sudah membawa orang lain untuk mengenal Tuhan? Apakah kita sudah mendoakan orang di luar sana yang adalah teman kita, yang di rumahnya mungkin mama papanya sedang bermasalah,
yang mungkin hari ini pelajarannya sedang kacau, hidupnya tidak aman, dia sedang bingung dengan masa depannya. Sudahkah kita pointed mereka on Jesus? Membawa mereka, menunjukkan mereka kepada Yesus. Teman-teman, hari itu akan datang. Hari Tuhan, di mana teman-teman mengakhiri pertandingan teman-teman. Ko Indra tidak tahu kita sampai kapan. Bisa saja hari ini adalah hari terakhirnya kita. Hari terakhirnya Ko Indra. Ko Indra tidak tahu. Yang Ko Indra tahu pasti sampai Tuhan Yesus datang, Ko Indra akan tetap terus memberitakan Dialah Tuhan. Agar setiap mereka yang mengenal Tuhan Yesus dapat keselamatan, dapat hidup benar, dan akhirnya kembali bersekutu dengan Juru Selamat. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita pada hari ini. Ko Indra ajak kita merenungkan satu hal. Hari ini, apa yang kamu banggakan di dalam hidup kamu? Kamu boleh genggam tanganmu. Pada saat ini, kamu bayangkan apa yang kamu banggakan itu yang kamu genggam. Apa yang kamu takutkan, kamu genggam. Apa yang kamu kecewakan saat ini, yang kamu genggam. Apa yang kamu khawatirkan, yang kamu genggam. Sehingga kamu tidak bisa melihat Yesus di dalam hidupmu. Genggam erat masalah yang Ko Indra sampaikan tadi. Apapun, apa kebanggaanmu, apa ketakutanmu, mari engkau genggam hal itu di hadapan Tuhan. Di depan layar ini, mari engkau doa sama Tuhan. Tuhan, inilah yang selalu kubanggakan, bukan engkau. Tuhan, inilah yang selalu kutakutkan, bukan engkau. Kau berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang aku takutkan. Dan pada hari ini, teman-teman, Tuhan Yesus sedang meminta apa yang kamu genggam ini dari tanganmu. Mari secara pribadi, engkau buka genggaman itu, engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan kebanggaan ini. Aku serahkan kekhawatiran ini. Aku serahkan rasa bersalah ini. Aku serahkan ketakutan ini. Aku serahkan kesendirian ini ya Tuhan. Aku ingin menyerahkannya kepadamu karena Engkaulah Raja yang sudah mati bagi dosaku. Engkaulah pemilik hidupku. Mulai hari ini Tuhan, berikanlah apa yang Engkau ingin beri di dalam hidupku. Berikanlah firman-Mu Tuhan. Berikanlah kehadiran-Mu. Teman-teman, Ko Indra mengajak kita membuka tangan kita dengan meminta kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kehadiran-Mu di dalam hidupku. Berikanlah rencana-Mu di dalam hidupku. Berikanlah pembentukan-Mu di dalam hidupku. Berikanlah firman-Mu di dalam hidupku. Teman-teman minta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sudah mati bagi hidup kami. Namun seringkali Engkau menemukan ada kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kekecewaan, kebanggaan, kebosanan, kesendirian, tangisan yang membuat kami tidak bisa memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau serahkan semua hal yang kami banggakan dan kami khawatirkan ke dalam tangan-Mu hari ini.
Kami ingin Engkau memberikan kehadiran-Mu di dalam hidup kami, melalui ketekunan kami mendengarkan firman-Mu, berdoa, bersekutu, melayani, menceritakan tentang Tuhan. Kami rindu Engkau memberikan semua itu berbagian di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Engkau mengajak kami untuk menunjukkan kembali, merujukkan kembali hidup kami kepada Tuhan Yesus yang menjadi Raja atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada Koin yang sudah membawa firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang bisa teman-teman berikan lewat QR Code yang sudah tersedia, atau teman-teman yang sudah pernah mentransfer lalu menyimpan nomor rekening bisa mentransfernya lewat rekening BCA. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk pada kesempatan hari ini kami masih boleh berkumpul di rumah masing-masing, sama-sama memuji, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang barusan kami dengar bisa kami terapkan ya Bapa. Kami boleh menjadikan Engkau sebagai prioritas center dalam hidup kami. Ketika kami merencanakan masa depan kami mengutamakan Engkau di atas segalanya ya Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan boleh jadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu dalam setiap hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kau beri kesehatan, yang sakit Engkau sembuhkan. Biarlah kami bisa semakin hari semakin tumbuh di dalam Engkau, membawa banyak jiwa lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali Engkau ingin kami merajakan Engkau, menjadikan Engkau Raja di dalam hati kami. Biarlah kehidupan kami boleh terus datang ke hadapan-Mu, berdamai dengan Allah di dalam nama Yesus Kristus, bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus, dan kami boleh membawa orang-orang yang belum mengenal Engkau untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini, dan firman-Nya senantiasa menuntun kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai teman-teman. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk kita beribadah hari ini. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama aku mengucapkan terima kasih dulu kepada Sekretrin yang sudah memimpin kita dalam pujian tadi, kemudian juga Ko Indra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran yang sudah disampaikan itu dapat kita benar-benar pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, diingatkan lagi bagi teman-teman yang rindu mengikuti cross, yang belum memiliki cross, itu dapat menghubungi di sosial media kami di Instagram di slc.pku, atau teman-teman dapat mendaftarkan diri kepada Saudari Tan Getsin yang ada di Zoom juga, dan atau ke Ko Indra. Kemudian hal ketiga, pada kesempatan ini kami dari Satellite Community ingin mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Budi Gunawan, ya, kakek dari rekan pelayanan kita yaitu Vincent Gunawan. Mari kita mau terus mendoakan di masa-masa kedukaan ini, ya, keluarga besar teman kita Vincent bisa mendapat penghiburan daripada Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir,
mari kita akan mempersiapkan hati kita selama bulan Maret ini. Kita akan mengikuti tema besar kita, yaitu Because Jesus, yang mempersiapkan hati kita untuk mengikuti Jumat Agung dan Paskah di bulan April mendatang. Demikianlah warta yang bisa aku sampaikan hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di ibadah kita minggu depan. Jangan lupa be the salt, be the light for the Christ. Bye-bye. Bye-bye teman-teman. Thank you. God bless you. Teman-teman. Thank you, Koin. Iya. Yuko Indra. Iya.